Buat kalian yang para content creator pemula, anak kuliah atau anak kantoran yang lagi nyari laptop ngebut tapi dengan harga yang nggak nyampe 13 juta, kayaknya laptop yang saat ini bakalan cocok buat kalian. Iya, gue udah pakai 1 bulan VivoBook 14 Pro OLED sebagai laptop setiap harinya dan harus gue akui laptop yang satu ini melebihi ekspektasi gue. Jadi langsung aja kita basa-basi. So welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Gue gak tahu entah laptop bagus makin murah atau laptop murah makin bagus. Yang pasti gue sangat surprise ketika lihat Asus bisa ngasih panel OLED di kelas entry levelnya. Iya, ini kualitasnya pun juga tidak ada yang di-downgrade ketimbang ZenBook Premium series mereka. Kayak sudah punya color akurasi 100% DCI P3 dan Pantone Validated. Jadi buat kalian yang nyari tingkat akurasi warna tinggi di sebuah laptop murah, rasanya ini bisa deliver itu semua. Gak sampai di situ juga, dalam segi resolusi pun makin tajam karena bisa hit 2.8K. Dan kalau misalkan kalian suka browsing sana-sini pun refresh rate 90Hz-nya akan sangat ngebantu. Emang sih nggak semulus kayak 160Hz ataupun 144Hz gaming laptop, tapi 90Hz udah sangat cukup untuk casual user. Memang ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, dalam segi rotasinya nggak bisa nekuk sampai 180 derajat. Dan kedua, layarnya tidak ada lapisan anti-glare. Tapi pinternya Asus nih ya, mereka bisa ngasih brightness yang sangat cerah sampai 600 nits. Jadi ketika dipakai di kondisi outdoor, bisa meminimalisirkan efek reflektif. Jadi ya, isi konten masih bisa keluar dengan warna yang bagus. Dan untuk bezel pun masih cukup kekinian karena menggunakan desain Nano Edge bezel. Awalnya gue kira laptop yang satu ini bakalan punya build quality yang kopong alias ya kaleng murahan gitu ya. Tapi pas pegang ketok sana sini, tekan sana sini, nggak ada yang berasa ambles, berasa banget solidnya. Dan dalam segi bobot pun masih relatif ringan di 1,4 kg. Walaupun kalau kalian lihat dari sisi samping memang terlihat cukup tebal, tapi kalau misalkan kita hitung pakai menggaris, cuman 1,92 cm aja yang relatif compact untuk dibawa kemana-mana. Lanjut ngomongin soal desain, ya ini ngentrik seperti ciri khas VivoBook plus perpaduan desain modern. Jadi simple, minimalis, di bagian belakang cuman ada aksen garis-garis dengan tulisan Asus VivoBook yang mengkilat 3D emboss. Dan di bagian dalam simple, minimalis, clean dengan perpaduan warna yang cukup kekinian banget. Ya warnanya fresh, apalagi warna abu-abu biru yang gue pegang ini juga menarik. Tapi dalam segi I/O port rasanya masih agak kurang. Di samping kiri terdapat 2 USB 2.0 Type A, 1 microSD card reader, LED indicator, dan di samping bagian kanan ada jack 3.5 combo audio, 1 USB 3.2 Gen 2 Type A, dan ada 1 HDMI. Oh ya, by the way, di bagian atasnya pun juga ada charging port. Jadi slot Type-C tidak ada, walaupun memang ini menggunakan AMD, tapi minimal Type-C harus ada lah ya, biar lebih fleksibel aja gitu. Laptop ini ada 3 varian yang masuk resmi dijual di Indonesia. Ada yang beda prosesor, ada juga yang beda RAM. Tapi kebetulan unit yang sekarang gue review itu versi terendah atau base model. Jadi prosesornya menggunakan AMD Ryzen 5 5600H, GPU AMD Radeon Dedicated Graphics, RAM 8GB DDR4, storage 512GB PCIe 3.0, support Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.0, dan OS Windows 11 Home. Sebenarnya kalau ngomongin soal performa Ryzen 5600H sendiri dengan base model udah pakai 6 core plus 12 thread. Jadi ketika gue coba ngedit video di Adobe Premiere dengan durasi 4 menit dan resolusi 1080p, itu playbacknya lancar-lancar aja, dan untuk waktu rendernya pun di bawah 1 menit, jadi masih ngebut. Tapi dengan catatan efek yang gue taruh itu nggak terlalu banyak. Dan kalau ngomongin soal game, ya gue main kayak CSGO itu paling mainstream. Dengan resolusi 1080p grafik medium bisa dapat FPS rata-rata di angka 110, highest-nya di angka 120, lowest 90. Dan kalau game yang lebih berat lagi kayak Back 4 Blood di Xbox Gameplay Pass dengan resolusi 2.8K grafiknya di low bisa dapat FPS rata-rata di angka 27, lowest 23, dan highest 30. Kalau mau lebih lancar sih bisa turunin ke 1080p aja. Tapi so far selama gue main game dan ngedit
render video di laptop yang satu ini, fan-nya itu masih terdengar sangat kalem dan ya panasnya pun juga panas yang gak berlebihan. Masih masuk akal. Tapi dalam segi upgradability, rasanya laptop ini menurut gua kurang. Iya, RAM-nya itu udah di embed dan storage-nya pun tidak tersedia slot NVMe tambahan lagi. Laptop ini memang masih menggunakan stereo speaker dengan penempatannya itu ada di bagian bawah kiri kanan laptop. Dan di awal untuk kualitas suara tuh gue kira bakalan jelek gimana, yang bassnya kurang dan suaranya kurang kenceng. Tapi pas gue pasang lagu dan nonton YouTube, Netflix di laptop yang saat ini, gue surprise sih. Bassnya masih berasa, treble-nya berasa, overall ini nyaris balance dengan suara yang cukup kenceng juga. Ya ini kencengnya melebihi ekspektasi gue sedikit. Dan ngomongin soal kualitas webcam, ya laptop ini cuma support sampai 720p aja, tapi ada built-in privacy shutter kayak gini. Ciluk, ciluk. Iya pokoknya bisa kalian tutup tanpa harus tempelin plester gitu lah ya, lebih bagus. Dan by the way, gimana soal sound quality-nya? Komen di bawah seperti biasa ya guys. Seperti ciri khas seri Asus ZenBook dan VivoBook, laptop yang saat ini memang belum membawa full size keyboard, tapi untuk key travelnya menurut gue ini pas banget di 1,35 mm. Jadi pas pertama kali gue pakai laptop yang satu ini bisa beradaptasi dengan baik, tentunya dengan feels yang seperti ciri khas Asus lah ya. Nggak gitu keras, clicky, tapi nggak gitu berisik, dan pastinya ada tersedia LED backlight yang bisa kalian adjust sampai 3 kali tingkat kecerahan. Jadi lumayan lah ya buat mau ngetik di tempat gelap pun ya masih bisa kelihatan itu isi keyboardnya. Dan ngomongin soal touchpad, gila ini lega banget, besar banget ukurannya. Jadi ketika gue lupa bawa mouse, atau ya kadang kalau di laptop ini gue lebih pilih gak pakai mouse karena scrollingnya pun enak banget, feelsnya nggak keset, berasa licin, mulus, dan clicky juga. By the way, laptop ini tersedia fingerprint yang nyatu sama tombol power, tapi seperti ciri khas Asus juga, ini tombolnya bukan kayak keyboard yang sekali klik bisa langsung mati. Jadi ini beneran mesti ditekan agak keras baru laptop bisa mati ataupun ya keslip sesuai yang kalian set. By the way, ngomongin soal performa fingerprint, ini juga cepat. Untuk ketahanan baterai di laptop yang saat ini, gue cukup impress karena panelnya menggunakan OLED dengan brightness yang tinggi. Awalnya gue kira cuma bisa dapat screen on time 5 jam, tapi ketika gue pakai untuk kebutuhan ngetik-ngetik, nonton YouTube, Netflix, sampai denger lagu Spotify, pokoknya ya dipakai browsing untuk kerja setiap hari, normal, bukan pakai di gaming ataupun video editing, bisa tembus 7 jam dalam sekali ngecharge. Oh ya, by the way, ngomongin soal ngecharge, sayang banget karena tidak adanya slot Type-C, jadinya masih menggunakan charging port biasa gitu yang bulat dan nggak universal aja sih. Walaupun memang untuk brick charger powernya ini masih tergolong ringan. So guys, intinya 1 bulan menggunakan Asus VivoBook 14 Pro OLED ini benar-benar luar biasa. Apalagi dengan harga yang dibanderol menurut gua nggak masuk akal. Karena ya ini kemurahan untuk Ryzen 5600H, storage 512GB, layar 2.8K OLED, refresh rate 90Hz, bahkan respon time-nya pun 0,2 millisecond. Bener-bener gokil sih. Tapi saran gua buat kalian yang mau beli laptop yang satu ini, ada baiknya beli di varian kedua karena dapat RAM-nya lebih besar 8GB lagi dengan nambah 500.000. Tapi kalau misalkan kalian ada budget lebih, fix pilihlah varian tertinggi karena di harga 12.700 atau ya 12.799, bahkan tadi pas gue cek di website mereka lagi diskon 300.000 all varian, jadi total 12,5. Kalian bisa dapat Ryzen 7 yang lebih ngebut, RAM 16GB, dan storage 512GB. Itu jauh-jauh lebih aman untuk long termnya. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.